Selamat siang Pak Pri dan teman-teman. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kerja kami dari seminggu yang lalu. Di sini ada sejarah pembentukan yang akan dijelaskan oleh saya, kemudian ada periode yang akan dijelaskan oleh Stevina, yang terakhir ada bentuk-bentuk muka bumi yang akan dijelaskan oleh Lin. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk menelusuri perjalanan panjang terbentuknya planet tempat kita hidup, yaitu bumi. Bumi tidak langsung tercipta seperti sekarang, lengkap dengan gunung, laut, dan udara yang bisa kita hirup. Proses pembentukan tercipta seperti sekarang, lengkap dengan gunung, laut, dan udara yang bisa kita hirup. Proses pembentukan ini berlangsung selama lebih dari 4,6 miliar tahun, melalui berbagai tahap yang luar biasa. Dari gumpalan gas di luar angkasa, menjadi bola api, lalu menjadi planet biru yang kita huni sekarang. Asal-usul tata surya dari pembentukan bumi. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, di sudut galaksi Bima Sakti, terdapat awan besar, gas, dan debu yang disebut sebagai nebula surya. Nebula ini terbentuk dari sisa-sisa ledakan bintang raksasa yang disebut supernova. Gaya gravitasi menyebabkan nebula tersebut berputar dan memadat di bagian tengah. Bagian-bagian yang sangat panas ini menjadi matahari, sedangkan sisa-sisa gas dan debu di sekitarnya berputar membentuk piringan datar. Partikel kecil ini di piringan itu mulai saling bertumbukan dan menempel karena gaya tarik-menarik. Mereka membentuk gumpalan yang semakin besar, disebut platesimal, yang kemudian menyatu membentuk planet-planet yang salah satunya adalah bumi muda. Proses ini dikenal dengan nama teori kabut atau teori nebular, yang pertama kali dijelaskan oleh ilmuwan Immanuel Kant pada abad ke-18. Kemudian juga terdapat bumi muda yang panas dan pembentukan lapisan bumi. Awalnya bumi bukanlah planet yang indah dan biru seperti sekarang. Ia adalah bola api raksasa dengan suhu lebih dari 2 juta suhu Celcius akibat panas dari tumbukan benda langit. Kemudian juga radioaktivitas dan tekanan gravitasi. Dan nikel tenggelam ke bagian pusat bumi, membentuk inti dalam dan inti luar. Sementara itu, elemen yang lebih ringan seperti silikat dan oksigen naik ke permukaan, membentuk mantel dan kerak. Inilah awal terbentuknya struktur berlapis bumi, yaitu inti dalam padat terutama besi dan nikel, inti luar yang cair menghasilkan medan magnet bumi. Kemudian mantel tebal dan kental tempat terjadinya konveksi magma. Yang terakhir kerak bumi, lapisan tipis tempat kita hidup. Pada tahap ini belum ada udara yang bisa dihirup dan belum ada air. Hanya batuan cair dan gas beracun di atmosfer. Kemudian terdapat pembentukan atmosfer dan lautan. Ketika bumi mulai mendingin, gunung-gunung berapi raksasa melepaskan gas dari dalam bumi keluar melalui proses yang disebut sebagai degassing. Gas-gas yang keluar adalah karbon dioksida, nitrogen, metana, amonia, dan juga uap air. Campuran gas ini membentuk atmosfer pertama bumi. Meski saat itu belum mengandung oksigen, setelah suhu cukup rendah, uap air di atmosfer mengembun dan turun sebagai hujan selama ribuan bahkan jutaan tahun. Hujan ini mengisi cekungan di permukaan bumi, membentuk lautan dan samudra purba. Beberapa ilmuwan juga berpendapat bahwa sebagian air di bumi berasal dari kornet dan asteroid es yang menabrak bumi dan melepaskan airnya. Dengan terbentuknya lautan, kondisi mulai stabil dan siap untuk tahap berikutnya. Kemudian yang kelima ini terdapat munculnya kehidupan awal. Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu di lautan purba terbentuk senyawa kimia sederhana seperti asam amino, gula, dan protein. Senyawa ini berasal dari reaksi antara air, gas di atmosfer, dan energi petir atau sinar ultraviolet. Lama-kelamaan senyawa itu mulai bergabung membentuk struktur
yang lebih kompleks yang mampu menggandakan diri menjadi organisme hidup pertama, yaitu mikroba bersel satu. Kemudian juga eksperimen terkenal dari Stanley Miller dan yang dilakukan pada tahun 1953 membuktikan bahwa senyawa kehidupan terbentuk dari bahan-bahan sederhana di kondisi mirip bumi purba. Kemudian yang keenam juga terdapat perkembangan kehidupan dan perubahan permukaan bumi. Setelah oksigen mulai terbentuk, bumi mengalami revolusi biologis besar yang disebut peristiwa oksidasi besar sekitar 2,4 miliar tahun lalu. Oksigen yang memungkinkan munculnya makhluk hidup yang lebih kompleks. Sekitar 600 juta tahun yang lalu muncul hewan multiser seperti ubur-ubur dan cacing laut. 541 juta tahun yang lalu terjadi ledakan Kambrium di mana kehidupan laut berkembang sangat cepat. Sekitar 400 juta tahun lalu, tumbuhan dan serangga mulai muncul di daratan. 250 juta tahun lalu, reptil besar seperti dinosaurus menguasai bumi. Setelah dinosaurus punah sekitar 65 juta tahun lalu, mamalia mulai mendominasi dan akhirnya sekitar 200.000 tahun lalu muncul manusia modern atau Homo sapiens. Selama semua periode ini, permukaan bumi terus berubah. Benua-benua bergerak karena lempeng tektonik. Misalnya dulu semua benua menyatu dalam satu daratan besar yang disebut Pangea, lalu terpecah menjadi benua seperti sekarang. Jadi perjalanan bumi sungguh luar biasa panjang. Dari awan debu di luar angkasa menjadi planet yang indah dengan kehidupan di dalamnya. Proses ini berlangsung selama 4,6 miliar tahun, melibatkan kekuatan alam seperti gravitasi, vulkanisme, air, dan waktu. Memahami sejarah dan pembentukan bumi bukan sekedar perjalanan sains, tetapi pengingat bahwa planet ini juga berharga dan rapuh. Oleh karena itu, kita harus menjaga bumi dan menghormati sejarah panjang kehidupan itu sendiri. Saya akan menjelaskan bagaimana kondisi bumi berubah dari masa Trias, Jura, Kapur, hingga masa sekarang. Perjalanan waktu ini mencakup ratusan juta tahun dan memperlihatkan bagaimana kehidupan di bumi berkembang dan bertransformasi. Nah, yang pertama itu ada periode Trias. Periode Trias ini sekitar 252 sampai 201 juta tahun yang lalu. Kita mulai dari periode Trias, masa pertama pada era Mesozoikum. Pada masa ini, kondisi bumi sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Semua benua masih tergabung menjadi satu super benua yang besar yang disebut Pangea. Pangea ini dikelilingi oleh luas lautan yang bernama Pantalasa karena bentuk benua yang menyatu ini. Iklim bumi pada masa ini cenderung kering, panas, dan ekstrim, terutama di bagian dalam benua yang jauh dari laut. Vegetasi pada masa Trias masih didominasi oleh tumbuhan jenis pakis dan konifer. Hewan yang hidup pun mulai berkembang setelah kepunahan besar pada akhir Permian. Pada periode inilah muncul nenek moyang awal dari dinosaurus. Meskipun ukuran mereka masih relatif kecil jika dibandingkan dengan dinosaurus di periode berikutnya. Selain itu, hewan seperti reptil, laut, dan nenek moyang mamalia juga mulai berevolusi. Lalu selanjutnya, kita masuk ke periode Jura sekitar 201 sampai 145 juta tahun yang lalu. Memasuki periode Jura, bumi mengalami perubahan besar. Pangea mulai retak dan terpecah menjadi dua benua besar yang dinamai Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Proses pemisahan benua ini membuat iklim menjadi lebih lembab dan hangat, dengan banyak hutan rimbun yang mendukung pertumbuhan makhluk hidup. Lalu di periode Jura ini juga dikenal sebagai masa kejayaan dinosaurus. Pada masa ini,
muncul dinosaurus berukuran raksasa seperti Brachiosaurus, Diplodocus, dan Stegosaurus. Lautan pun dipenuhi reptil laut besar seperti Ichthyosaurus dan Plesiosaurus. Sementara udara dikuasai oleh reptil terbang seperti Pterosaurus. Selain itu, pada periode ini muncul burung pertama, yaitu Archaeopteryx mulai muncul. Nah, ini menunjukkan bahwa evolusi mulai mengarah pada bentuk kehidupan baru yang lebih beragam. Lalu kita masuk di periode Kapur. Nah, periode Kapur ini sekitar 145-66 juta tahun yang lalu. Periode ini sangat terkenal oleh namanya, itu Kapur. Nah, pada masa Kapur ini, benua semakin bergerak mendekati posisi mereka sekarang. Iklim masih hangat tetapi mulai menunjukkan variasi yang lebih kompleks. Tumbuhan berbunga atau Angiospermae mulai berkembang dan menyebar luas. Kemunculan tumbuhan berbunga ini sangat penting karena mengubah pola makan herbivora dan mengaruhi rantai makanan. Dinosaurus pada masa Kapur mencapai puncak keragaman terdapat pada predator besar seperti Tyrannosaurus Rex dan herbivora bervariasi seperti Triceratops. Nah, lalu laut pun dipenuhi dengan reptil besar dan berbagai spesies ikan purba. Namun, periode Kapur berakhir dengan salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah bumi, yaitu kepunahan massal akibat jatuhnya asteroid di wilayah yang kini dikenal sebagai Semenanjung Yucatan, Meksiko. Peristiwa ini menyebabkan sekitar 75% spesies di bumi punah, termasuk dinosaurus non-unggas. Lalu kita lanjut ke masa sekarang. Nah, setelah kepunahan Kapur, mamalia mulai berkembang hingga akhirnya muncul manusia. Kita saat ini berada dalam masa Holosen dan sebagian ilmuwan menyebut era modern sebagai Anthropocene, yaitu zaman ketika aktivitas manusia mulai menjadi faktor utama yang mengubah kondisi bumi. Benua kini telah berada di posisi yang relatif stabil meski masih terus bergerak beberapa sentimeter setiap tahun. Iklim bumi secara alami mengalami perubahan dari zaman es ke periode hangat. Tetapi dalam 100 tahun terakhir, suhu meningkat jauh lebih cepat akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi. Kondisi masa bumi kini ditandai oleh kemajuan teknologi, namun juga tantangan besar seperti pemanasan global, peningkatan suhu laut, kepunahan spesies, polusi, dan perubahan ekosistem. Nah, dari periode Trias hingga masa modern, bumi telah mengalami perjalanan panjang penuh perubahan, dari benua yang bersatu, dinosaurus raksasa, kepunahan massal, hingga munculnya manusia sebagai spesies dominan. Memahami sejarah panjang ini membantu kita melihat bahwa bumi selalu berubah-ubah. Dan saat ini, kitalah yang memegang peran penting dalam menentukan masa depannya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan periode era Mesozoikum yang berlangsung sekitar 200 hingga 66 juta tahun lalu. Merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah kehidupan di bumi. Era ini terbagi menjadi 3 periode utama, yaitu Trias, Jura, dan Kapur. Setiap periode membawa perubahan besar pada kondisi geografis, iklim, serta perkembangan kehidupan yang mendiami bumi. Periode Trias yang berlangsung dari 252 hingga 201 juta tahun lalu dimulai setelah terjadinya kepunahan massal terbesar dalam sejarah,
yaitu kepunahan Perm-Trias. Pada masa ini, seluruh daratan di bumi menyatu membentuk satu benua super raksasa bernama Pangea. Benua ini dikelilingi oleh satu samudera global yang luas, pantai Lhasa. Kondisi geografis yang menyatu ini membuat sebagian besar wilayah daratan bersifat kering dan juga panas, karena bagian tengah Pangea jauh dari pengaruh laut. Namun, menjelang akhir periode Trias, terjadi perubahan iklim besar yang dikenal sebagai peristiwa Karnian Pluvial. Selama sekitar 2 juta tahun lalu, curah hujan meningkat drastis di banyak wilayah, membawa perubahan ekosistem berskala besar. Kehidupan pada masa Trias menunjukkan awal kebangkitan kelompok baru hewan baru di daratan. Dinosaurus awal mulai muncul yang perlahan-lahan menjadi kelompok vertebrata yang dominan. Di lautan, berbagai reptil laut seperti Plesiosaurus dan Ichthyosaurus berkembang dengan baik, sementara amonid menjadi organisme laut yang sangat melimpah. Namun, periode Trias berakhir dengan peristiwa kepunahan massal Trias Jura. Sekitar setengah dari kehidupan di bumi punah, diduga akibat pelepasan metana dalam jumlah besar yang menyebabkan perubahan iklim drastis. Setelah itu, periode Jura berlangsung dari 201 hingga 145 juta tahun lalu. Pada masa ini, Pangea mulai terpecah menjadi 2 benua raksasa, yaitu Laurasia di bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Perpecahan ini memungkinkan terbentuknya samudera baru, termasuk cikal bakal Samudera Atlantik. Dengan semakin luasnya wilayah laut, iklim global berubah menjadi lebih lembab dan tropis, sangat mendukung pertumbuhan, vegetasi, dan kehidupan hewan. Kemudian, Jura dikenal sebagai zaman keemasan dinosaurus. Pada periode ini, dinosaurus tidak hanya bertahan, tetapi berkembang dalam ukuran, jumlah, dan keberagaman yang sangat mencolok. Sauropoda raksasa seperti Brachiosaurus dan Diplodocus menjadi ikon daratan pada masa ini. Selain dinosaurus yang berevolusi pesat, mamalia purba pertama juga mulai muncul meskipun ukurannya masih kecil dan belum mendominasi. Di bagian laut, Pterosaurus mulai berevolusi dan menghiasi udara sebagai reptil terbang pertama. Kemudian, periode terakhir di era Mesozoikum adalah periode Kapur, yang berlangsung dari 145 hingga 66 juta tahun lalu. Pada masa ini, benua-benua terus bergerak menjauh satu sama lain perlahan-lahan, membentuk konfigurasi yang lebih mirip dengan kondisi modern. Benua India misalnya mulai bergerak cepat menuju utara, yang kelak akan menabrak Asia dan membentuk pegunungan Himalaya. Iklim global pada periode Kapur cenderung hangat dan tidak ada lapisan es permanen di kutub. Salah satu perkembangan penting pada masa Kapur adalah munculnya tumbuhan berbunga pertama atau Angiosperma. Keberadaan tumbuhan berbunga membuka peluang baru bagi serangga dan hewan lain yang bergantung pada penyerbukan. Dinosaurus juga terus berkembang dan mencapai puncak keberagamannya. Namun, kejayaan ini berakhir tiba-tiba ketika terjadi peristiwa kepunahan massal Kapur Paleogeon sekitar 66 juta tahun yang lalu. Kepunahan ini diyakini disebabkan oleh tumbukan asteroid besar di semenanjung Yucatan, Meksiko, yang mengubah iklim secara drastis dan memusnahkan sebagian besar spesies dinosaurus. Kemudian periode berikutnya adalah periode Neogen, yang berlangsung dari 23 hingga 2,6 juta tahun lalu. Pada masa ini, benua-benua semakin mendekati posisi seperti saat ini. Iklim global terus mengalami pendinginan yang akhirnya menyebabkan terbentuknya lapisan es permanen di Antartika. Berbagai kelompok hewan baru muncul dan berkembang, termasuk kuda kelelawar serta primata. Pada periode ini, muncullah nenek moyang manusia pertama atau hominin mulai berevolusi di Afrika. Kemudian periode terakhir adalah era Kenozoikum, adalah periode kuarter yang berlangsung dari 2,6 juta tahun lalu hingga sekarang. Periode ini ditandai oleh serangkaian zaman es yang datang dan pergi secara bergantian, dengan periode hangat diantaranya.
Manusia modern, Homo sapiens, muncul pada periode ini dan mulai menyebar ke seluruh dunia. Sepanjang perjalanan evolusi, manusia berbagai megafauna seperti mamut, smilodon, dan glyptodon mengalami kepunahan, sebagian akibat perubahan iklim, sebagian lagi karena aktivitas manusia. Sekian dari saya, terima